Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Sani selaku dosen pengampu dalam mata kuliah kali ini dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 9 untuk memaparkan materi mengenai bipolar disorder. Baik, ini untuk anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Alfiana Zahra, terus ada saya sendiri, Andri Kisuma Maulana. Nah, yang ketiga ada Oleh Watanisa, dan yang terakhir ada Bunga Saskia Ilahi. Baik, kita lanjut saja langsung ke materi yang pertama, yaitu definisi. Apa sih itu bipolar? Jadi bipolar itu gangguan bipolar atau sering disebut juga bipolar disorder adalah satu gangguan mood kronis yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim, yaitu pada periode mania atau yang kita sebut hipomania dan depresi. Mania merupakan kondisi di mana seorang mengalami peningkatan suasana hati yang sangat tinggi, energi berlebih, dan aktivitas yang meningkat. Sementara depresi itu kebalikannya, yaitu ditandai dengan suasana hati yang sangat rendah, kehilangan minat, dan energi yang menurun drastis. Nah, baik, selanjutnya kita ke prevalensi. Nah, yang prevalensi pertama itu prevalensi secara global. Ya, jadi prevalensi penyakit bipolar secara global diperkirakan berkisar antara 1 hingga 2,4% dari populasi umum. Jadi tergantung pada definisi diagnosis dan metode survei yang digunakan. Studi besar dari World Mental Health Survey Initiative melaporkan bahwa lifetime prevalence atau prevalensi seumur hidup untuk bipolar spectrum disorder adalah 2,4%. Dengan jenis bipolar 1 itu sebesar 0,6%, dengan terus selanjutnya bipolar jenis 2 itu sebesar 0,4%, dan untuk sub threshold bipolar itu sebesar 1,4%. Nah, selanjutnya itu prevalensi secara Indonesia. Nah, data prevalensi gangguan bipolar di Indonesia itu tidak serinci data global karena masih keterbatasan survei berskala nasional yang berfokus pada gangguan ini. Nah, namun riset dari Riskesdas 2018 atau riset kesehatan dasar oleh Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia yang lebih dari 15 tahun mencapai 6,1%, dan meskipun angka spesifiknya itu untuk bipolar ini itu tidak dipisahkan, tapi beberapa studi lokal itu memperkirakan prevalensi gangguan bipolar itu sekitar 0,3% sampai 1% di populasi klinis. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, bipolar ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada bipolar 1 disorder. Nah, gangguan bipolar 1 ini ditandai dengan setidaknya 1 episode mania penuh yang dapat disertai atau tidak disertai oleh episode depresi mayor. Nah, episode mania ini berlangsung setidaknya selama 1 minggu atau kurang jika membutuhkan perawatan rumah sakit, dan ditandai dengan mood yang sangat tinggi, iritabilitas, dan peningkatan aktivitas atau energi. Selanjutnya ya ada bipolar jenis 2. Nah, bipolar ini ditandai dengan setidaknya 1 episode hipomania atau bentuk mania yang lebih ringan, berlangsungnya itu minimal 4 hari, dan setidaknya 1 episode depresi mayor. Nah, tidak pernah ada episode mania penuh pada pasien dengan bipolar 2 ini. Nah, yang terakhir ada glycomic disorder atau gangguan siklotimik. Nah, jenis bipolar ini itu bentuknya yang lebih ringan dari gangguan bipolar, ditandai dengan fluktuasi mood kronis yang berlangsung minimal 2 tahun atau 1 tahun pada anak-anak, yang melibatkan banyak periode gejala hipomania dan depresi yang tidak memenuhi kriteria penuh untuk episode hipomania atau depresi mayor. Selanjutnya yaitu tingkat atau frekuensinya pada penyakit ini. Nah, frekuensi kekambuhan atau episode ini
pada penelitian longitudinal menunjukkan bahwa sebagian besar pasien dengan gangguan bipolar akan mengalami lebih dari satu episode sepanjang hidupnya, dan banyak dari mereka mengalami beberapa episode dalam kurun waktu tahunan. Rata-rata pasien bipolar itu mengalami sekitar 0,4 hingga 0,7 episode per tahunnya. Nah, beberapa pasien ini mengalami pola yang disebut rapid chilling, yaitu jika terdapat 4 atau lebih episode mood yang terdiri dari mania, hipomania, atau depresi dalam 1 tahun. Nah, rapid chilling ini terjadi pada sekitar 10 sampai 20% pasien bipolar dan lebih sering ditemukan pada perempuan. Etiologinya yang pertama, interaksi faktor genetik, epigenetik, neurokimia, dan lingkungan. Penganiayaan masa kanak-kanak, terutama pelecehan emosional atau pengabaian, melahirkan, perceraian, pengangguran, kecacatan, kehilangan orang tua sejak dini, peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, ketidakseimbangan dalam sistem yang terkait dengan neurotransmitter monoaminergik, terutama dopamin dan serotonin, dan sistem penyisalan intraseluler yang mengatur suasana hati. Manifestasi klinisnya, secara umum pasien dengan gangguan bipolar menunjukkan variasi gejala yang dibagi menjadi beberapa episode, seperti episode depresi, hipomanik, manik, dan campuran. Episode depresi ditandai dengan suasana hati yang buruk, kehilangan minat, perasaan sedih, putus asa, kecemasan, kegelisahan batin, serta serangan panik. Episode hipomanik, gejala pada episode hipomanik merupakan bentuk gejala yang lebih ringan dari episode manik. Pada periode ini, suasana hati pasien persisten dan sama terus-menerus, yang berlangsung selama 4 hari, dapat berupa peningkatan suasana hati atau cenderung sensitif terhadap banyak hal. Biasanya gejala yang dapat dilihat saat terjadi episode ini adalah adanya kegelisahan psikomotrik berupa gerakan berulang, mengetukkan jari, menggerak-gerakkan badan, tidak dapat duduk diam atau bicara menjadi lebih cepat, logorrhea, berbicara secara berlebih dan bertele-tele, kesulitan untuk dapat tidur atau tidur kembali, atau perasaan senang berlebihan dalam mengerjakan sesuatu yang dapat berdampak menyakitkan. Episode manik yaitu peningkatan suasana hati yang berlebihan, peningkatan aktivitas psikomotrik, dan berbicara cepat yang tidak dapat dikontrol. Peningkatan suasana hati ditandai dengan antusiasme yang berlebihan, suasana hati yang tidak stabil. Gejala peningkatan psikomotrik ditandai dengan perasaan gelisah berlebih, kesulitan untuk tetap berada di satu tempat, dan melakukan suatu gerakan secara berulang. Episode campuran, ini pasien mengalami episode manik dan depresi secara bersamaan. Pasien mengalami fase berlangsung 1 minggu. Pada waktu tertentu, seseorang akan merasa bahagia, kemudian dalam sekejap akan mengalami kesedihan yang terjadi bergantian dalam waktu yang cepat. Manifestasi klinis yang muncul didominasi oleh gejala manik, hipomanik, dan depresi yang bergantian, dengan atau dapat berupa gambaran campuran dari kelainan tersebut. Gejala yang dapat timbul seperti mood tereksitasi, marah, serangan panik, pembicara cepat, agitasi, menangis, insomnia derajat berat, dan terkadang timbul kebingungan. Di sini ada patofisiologinya, disebabkan oleh genetik, 85% resiko pada kembar identik, 5-12% resiko pada keluarga derajat pertama. Selanjutnya, ketidakseimbangan neurotransmitter serotonin, norepinefrin, dopamin. Lalu abnormalitas pada sirkuit saraf, disregulasi dalam sirkuit otak depan dan limbik. Lalu faktor lingkungan, terjadi traumatis, tekanan hidup. Patofisiologinya, kontrol penghambat pada sirkuit emosi. Ketidakseimbangan antara eksitasi, aktivasi, dan inhibisi penghambat saraf menyebabkan gangguan pada stabilitas emosi individunya. Hasilnya, gangguan pada keseimbangan emosi, perubahan suasana hati, penyakit bervariasi sesuai individu. Yang pertama itu ada periode mania. Suasana hati tinggi, irritable, berlangsung minimal 1 minggu atau membutuhkan rawat inap. Gejalanya, suasana hati meningkat, euforia, mudah tersinggung, perubahan perilaku, aktivitas tidak bertujuan, penurunan kebutuhan tidur, tidak merasa lelah meski kurang istirahat, pikiran yang berlomba, ide yang mengalir cepat dan sulit dikendalikan, ucapan yang terdorong, berbicara cepat dan tidak berhenti.
Lalu ada suasana hati normal, euthymia, periode stabil di antara episode manik dan depresi. Yang gangguan bipolar 1 setidaknya satu episode manik, kurang lebih satu episode depresi mayor. Gangguan bipolar 2 setidaknya satu episode hipomani, manik ringan ditambah dengan satu episode depresi mayor. Selanjutnya ada periode depresi, episode suasana hati rendah selama minimal 2 minggu. Gejalanya yaitu suasana hati, tertekan, perasaan sedih, kosong, tidak berharga, penurunan energi, lelah dan sulit berkonsentrasi, ada perubahan berat badan, makan berlebih atau tidak nafsu makan. Untuk mengetahui apakah Anda memiliki gangguan bipolar, evaluasi mungkin termasuk pemeriksaan fisik. Profesional kesehatan Anda dapat melakukan pemeriksaan fisik dan tes laboratorium untuk menemukan masalah medis yang dapat menyebabkan gejala Anda. Penilaian kesehatan mental, profesional perawatan kesehatan mungkin merujuk ke psikiater yang akan berbicara dengan Anda tentang pikiran, perasaan, dan pola perilaku Anda. Anda juga dapat menjawab serangkaian pertanyaan dengan izin Anda. Anggota keluarga atau teman dekat mungkin diminta untuk memberikan informasi tentang gejala. Bagan suasana hati atau mungkin diminta untuk menyimpan catatan harian tentang suasana hati Anda, pola tidur, atau faktor-faktor lain yang dapat membantu membuat diagnosis yang tepat dan memberi perawatan yang tepat. Kemudian di sini ada algoritma dari episode mood akut pada bipolar 1 disorder. Untuk episode manik atau campuran, langkah umumnya atau general guidelines-nya itu dilakukan pemeriksaan penyebab sekunder seperti alkohol atau penggunaan zat, kemudian menghentikan antidepresan jika digunakan, mengurangi stimulan atau kafein untuk mengatasi penyalahgunaan zat, kemudian dorongan gaya hidup sehat seperti nutrisi seimbang, tidur cukup, olahraga, dan terapi psikososial. Kemudian untuk penanganan berdasarkan derajat keparahannya, yang pertama adalah hipomania, yaitu mulai dengan mengoptimalkan mood stabilizer, di mana seperti litium, valproat, karbamazepin atau SGA ditambahkan dengan benzodiazepin bila terdapat agitasi atau insomnia akut. Jika tidak ada respon, maka dapat dikombinasikan 2 obat litium dengan antikonvulsan atau SGA. Kemudian untuk mania, itu dengan mengoptimalkan 2 atau 3 kombinasi seperti litium atau valproat atau SGA yang dikombinasikan dengan benzodiazepin dan atau antipsikiotik. Jangan dikombinasikan antipsikiotik ganda. Kemudian jika tidak ada respons, maka dapat dikombinasikan 3 obat, yaitu dengan litium, antikonvulsan, antipsikiotik, atau dengan mempertimbangkan ECT. Kemudian untuk episode depresi akutnya itu untuk general guidelines-nya, yang pertama, evaluasi penyebab sekunder dengan menghentikan benzodiazepin atau sedatif jika perlu, dengan mengatasi penyalahgunaan zat, dorongan gaya hidup sehat, dan terapi psikososial. Untuk penanganan berdasarkan keparahannya, untuk mild to moderate, mulai atau mengoptimalkan mood stabilizer seperti litium, quetiapin, lurasidon. Untuk alternatifnya itu lamotrigine, valproat. Untuk kombinasinya itu fluoxetine atau olanzapine. Jika tidak terdapat respon, maka dapat dikombinasikan 2 atau 3 obat. Kemudian ada self depression, mulai seperti pada yang ringan, namun jika tidak ada psikiosis, dapat ditambahkan dengan antipsikiosis dan jangan dikombinasikan dengan antipsikiosis ganda. Kemudian jika tidak ada respon, dapat dilakukan pertimbangan kombinasi 3 obat. Kemudian bila tetap tidak ada perbaikan, maka dapat dipertimbangkan dengan menggunakan ECT atau elektrokonvulsif terapi, dan itu tuh terutama jika terdapat psikiosis atau katatonia. Kemudian untuk episode akut maniak campuran, itu ada hipomania. Langkah keduanya itu kan bila monoterapi yang pertama itu tidak efektif, maka lanjut ke kombinasi 2 obat seperti litium, antikonvulsan atau SGA atau second generation antipsikotik. Kemudian untuk manianya itu langkah keduanya, jika respon sebelumnya adekut atau tidak ada efek, maka dapat digunakan kombinasi 3 obat seperti litium, antikonvulsan, dan antipsikotik. Kemudian untuk episode depresi akut, episode depresi ringan hingga sedang. Langkah keduanya itu jika belum efektif, maka dapat dipertimbangkan dengan menambahkan karbamazepin atau antidepresan. Untuk episode depresi beratnya itu, langkah ketiganya dapat diberikan kombinasi 3 obat, yaitu yang dapat dipilih itu seperti litium, lamotrigine, dan antidepresan. Kemudian litium, quetiapin, antidepresan. Kemudian langkah keempatnya itu bila tetap belum ada perbaikan, maka dapat dilanjutkan ke elektrokonvulsif terapi, di mana dilakukan untuk depresi yang sangat refrakter dan atau disertai psikiosis atau katatonia. Kemudian di sini ada terapi farmakologi mood stabilizer.
Untuk jenis obatnya, yang pertama ada jenis obat litium atau golongan garam litium yang diindikasikan untuk mania akut dengan mekanisme modulasi sinyal intraseluler dengan menghambat intosol monofosfat yang akan memberikan efek stabilisasi neuron. Efek sampingnya itu tremor, gangguan tiroid, neurostoksis, kemudian poliplegia dan gangguan gastrointestinal. Kemudian ada jenis obat valproic, kemudian untuk golongan obatnya asam valproat yang diindikasikan untuk mania akut. Kemudian mekanismenya itu untuk meningkatkan kadar GABA, menghambat channel NA dan CA2+ yang akan menstabilkan membran neuron yang akan memberikan efek antiglutamat. Efek sampingnya itu hepatotoksik, tremor, berat badan naik, risiko tetratogenik. Kemudian untuk jenis obat karbamazepin golongan iminocytilben yang diindikasikan untuk mania akut yang memiliki mekanisme dengan menghambat kanal natrium sehingga dapat menstabilkan membran neuron. Efek sampingnya itu pusing, ataksia, leukopenia, hiponatremia, interaksi obat dengan induksi CYP 450. Kemudian ada jenis obat oxarbazepin dari golongan obat derivat karbamazepin yang diindikasikan untuk mania ringan hingga sedang dengan mekanisme menstabilkan membran neuron dengan memblokade saluran natrium voltase GTAD sehingga dapat menghambat firing neuron berlebih dan juga dapat memodulasi sinyal glutamat yang memiliki efek samping hiponatremia, pusing, kelelahan. Yang terakhir ada lamotrigine. Golongan obatnya itu phenyltryazine dengan diindikasikan untuk episode depresif bipolar, pencegahan episode mood yang memiliki mekanisme dengan menghambat saluran natrium dan glutamat sehingga dapat mengurangi pelepasan neurotransmitter excitatorik seperti glutamat dan aspartat. Namun tidak efektif untuk mania. Kemudian efek sampingnya itu ruam, pusing, insomnia, penglihatan kabur. Selanjutnya ada terapi farmakologi golongan atipikal antipsikotik atau SGAS. Jenis obatnya ada aripiprazol, indikasinya mania. Mekanisme kerjanya partial agonis D2 dan 5-HT1A, antagonis 5-HT2A, menyeimbangkan dopamin dan serotonin di korteks prefrontal dan sistem limbik, sehingga efek stabilitas mood dan antipsikotik dapat membaik. Efek sampingnya akatisia, insomnia, dan mual. Kemudian asenapin, indikasinya mania akut. Mekanisme kerjanya antagonis poten D2, 5-HT2A, 5-HT2C, dan alfa 2 menekan dopamin di mesolimbik tanpa mengganggu jalur nigrostrial. Kemudian dapat menimbulkan efek anti-manik dan antipsikotik. Untuk efek sampingnya sedasi dan tidak nyaman buang air kecil. Kemudian selanjutnya ada cariprazine, indikasinya untuk mania dan depresi bipolar. Mekanisme kerjanya partial agonis D3, D2, dan 5-HT1A meningkatkan dopamin di area hipofungsional seperti PVC dan menghambat di area hiperaktif seperti striatum dan menyeimbangkan mood. Efek sampingnya insomnia, mual, dan akatesia. Selanjutnya ada jenis obat lurasidon, indikasinya untuk depresi bipolar. Mekanisme kerjanya untuk antagonis D2 dan 5-HT2A, agonis parsial 5-HT1A, antagonis 5-HT7, sehingga dapat memperbaiki kognisi, mood, dan fungsi neuroplastik. Efek sampingnya EPS ringan, mual, dan sedasi. Selanjutnya obat olanzapin, indikasinya untuk mania akut. Mekanisme kerjanya menghambat antagonis D2 dan 5-HT2A sehingga dapat menurunkan dopamin di sistem limbik atau serotonin di korteks. Efek sampingnya sedasi, berat badan naik, dan resiko metabolik. Selanjutnya obat olanzapin ditambah fluoxetine, indikasinya untuk depresi bipolar berat. Mekanisme kerjanya kombinasi antagonis D2, 5-HT2A atau olanzapin dan inhibitor reuptake serotonin atau fluoxetine dapat mensinergis dan menstabilkan mood serta mengurangi gejala depresi. Efek sampingnya sedasi, kenaikan berat badan, dan jenis obat quetiapin, indikasinya untuk mania dan depresi bipolar. Mekanisme kerjanya antagonis D2, 5-HT2A, 5-HT1A, partial agonis, dapat menstabilkan efek mood stabilizer dan antipsikotik ringan. Efek sampingnya sedasi, hipotensi, dan kenaikan berat badan. Selanjutnya jenis obat risperidon, indikasinya untuk mania akut. Mekanisme kerjanya menghambat antagonis D2 dan 5-HT2A sehingga dapat menurunkan dopamin dan serotonin dengan EPS lebih rendah dibandingkan tipikal antipsikotik. Efek sampingnya EPS dosis tinggi. Dan selanjutnya jenis obat iprasidon, indikasinya untuk mania. Mekanisme kerjanya menghambat antagonis D2, 5-HT2A, agonis 5-HT1A, dan inhibitor reuptake serotonin neuropinephrine atau SNRI sehingga dapat menstabilkan efek stabilitas mood. Efek sampingnya ada sedasi dan mual.
Selanjutnya untuk terapi non-farmakologi, yang pertama ada psikoedukasi dan dukungan sosial. Ini memberitahu pasien tentang penyakit, terapi, serta cara mencegah kekambuhan penyakit tersebut, dan dibantu dengan dukungan keluarga dan lingkungan. Itu dapat membantu Tuhan dan stabilitas emosional pasien. Yang kedua ada elektrokonvulsif terapi atau ECT. Terapi ini menstimulasi listrik yang terkontrol untuk memicu kejang otak. Terapi ini digunakan pada kasus mania atau depresi berat yang tidak responsif terhadap obat, jadi bisa ditambahkan terapi tersebut. Yang terakhir ada psikoterapi. Psikoterapi ini terapi berbicara seperti CBT atau kognitif behavioral terapi, yang membantu pasien mengenali pikiran negatif, mengelola stres, dan memperbaiki hubungan interpersonal untuk mencegah kekambuhan. Untuk outcome terapi pada kasus ini, yang pertama gejala mood elevasi menurun dalam 5-7 hari setelah terapi monoterapi. Yang kedua, mood stabil dan agitasi berkurang dalam 7 hari setelah kombinasi antara lithium atau valproat dengan antipsikotik. Yang ketiga, skor depresi menurun kurang dari 50% dalam 2 minggu setelah mood stabilizer atau antidepresan. Yang terakhir, fungsi dasar dan mood membaik dalam 5-7 hari setelah terapi ECT.